tapi gagal karena kesehatan doang, kan sayang banget. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi channel ini udah lama banget nggak upload video. Jadi karena kesibukan dan aktivitas yang harus saya lakuin, akhirnya setelah saya cek video ini terakhir kali saya upload tuh cukup lama dan hampir sebulan tuh cuma sekali. Nah, di video kali ini saya ada salah satu topik atau informasi yang mungkin ini bakal penting banget buat kamu para job seeker. Ini terkait dengan medical check up. Jadi sesuai dengan judul video yang saya tulis, salah satu persiapan untuk mencari pekerjaan selain kemampuan technical skill itu juga kesehatan. Nah, ceritanya gimana? Kita mulai dari awal dan tentunya kalian bisa subscribe dulu channel ini biar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi yang menarik buat kamu. Oke, saya anggap kamu udah subscribe ya. Jadi gini, ketika kita mengikuti suatu rekrutmen suatu perusahaan, entah itu perusahaan swasta atau perusahaan BUMN atau mungkin perusahaan yang lain lah, perusahaan luar negeri gitu. Nah, tahapan yang mungkin kalian lewati itu banyak dan macam-macam dan beda-beda. Tapi ada satu tahapan yang itu sama terus dan pasti dilakuin, yaitu medical check up. Nah, yang jadi masalah di sini, banyak banget orang-orang atau para job seeker, apalagi yang masih fresh graduate nih yang belum tahu. Saya dulu juga nggak tahu soalnya. Banyak sekali investasi atau mempersiapkan diri di bidang kemampuan wawancara, kemampuan psikotes, terus kemampuan untuk mengerjakan TPA gitu. Apakah itu salah? Tidak, itu nggak salah dan itu emang harus kamu lakuin. Cuma ada salah satu poin penting yang terlewatkan, yaitu mempersiapkan kesehatan kita sesehat mungkin. Loh, maksudnya gimana nih Bang? Seperti yang udah saya sampaikan di awal, kalau kamu ikut tes suatu perusahaan, pasti kamu bakal melewati namanya tes kesehatan. Makanya saya mau emphasize teman-teman di sini, para job seeker atau yang baru nyari kerja, untuk mempersiapkan kesehatan kalian. Caranya macam-macam dan saya punya tips buat kalian. Tips yang pertama, kalau saat ini kalian punya cukup rezeki dan cukup uang, atau mungkin kalian ada sedikit tabungan ketika kalian kuliah dan sekarang masih ada, saya sarankan buat kalian untuk coba cek mandiri atau pre-check lah. Jadi ibaratnya kalau tes kesehatan kan kita dicek macam-macam tuh oleh perusahaan. Nah, sebelum kita dicek ke sana, kita secara mandiri yuk kita cek yuk kira-kira ada nggak sih sesuatu yang kurang atau ada nggak sih sesuatu yang belum bagus. Nah, ini kembali lagi ke kantong teman-teman. Kalau kantongnya cukup tebal atau cukup banyak, kamu bisa full medical check up atau tes semuanya. Nah, untuk apa aja yang dites tentunya nggak mungkin saya bahas di sini karena saya juga bukan dokter. Nah, saya sarankan buat kamu untuk datang ke klinik, mungkin bisa ke Prodia atau mungkin ke salah satu rumah sakit. Sampaiin aja saya mau persiapan medical check up di suatu perusahaan dan saya coba cek lab mandiri deh semua item biar saya bisa tahu atau bisa screening kira-kira kondisi saya saat ini seperti apa. Nah, ini kalau kamu punya cukup uang. Tapi kalau ternyata uangmu nggak banyak nih, di tabungan terbatas, kamu bisa cek beberapa item yang mungkin itu sering banget gagalin kandidat. Yang pertama, kalian bisa cek darah lengkap. Nah, cek darah lengkap ini biasanya yang kelihatan tuh asam urat kelihatan, terus kelihatan kolesterol juga. Dengar-dengar nih, dua item ini paling banyak memberikan kontribusi atau membuat kandidat gagal. Jadi kalau kamu udah tahu dari awal ternyata kolesterol saya tinggi nih, ternyata asam urat saya tinggi nih. Nah, kamu bisa mencoba untuk memperbaiki itu selama proses rekrutmen kerja atau selama kamu mencari kerja. Jadi harapannya begitu nanti kamu sampai di tahap final atau tahap medical check up, kamu udah siap atau kamu udah ready dan kesehatanmu tentunya udah bagus. Itu yang pertama, jadi cek secara mandiri. Yang kedua, selama mengikuti rekrutmen atau selama mencari kerja, saya sarankan nih buat kamu yang suka ngerokok atau mungkin suka minum alkohol atau mungkin suka makanan minyak-minyak berlebih nih. Nah, kamu coba kurangin itu dulu deh. Kamu kurangin makanan itu kalau bisa dihindari. Jadi tujuannya apa? Tujuannya mempersiapkan kesehatanmu tuh semaksimal mungkin. Karena banyak banget orang tuh udah ngelewatin banyak step atau banyak tahap rekrutmen tapi gagal di medical check up. Jadi beberapa teman saya atau saya sendiri pun dulu pernah jadi gagal di medical check up dan tentunya ini sangat menyayangkan ya, udah ikut rekrutmen panjang tiba-tiba di tahap akhir atau tahap terakhir malah gagal karena medical check up seperti itu. Walaupun
Mungkin kamu ngerasa dirimu baik-baik aja, jadi ngerasa kayak selama ini saya nggak pernah masuk rumah sakit, selama ini saya sehat-sehat aja dan nggak ada keluhan. Kok bisa gagal sih medical check up? Nah, mungkin kamu ngerasa itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga sebenarnya mirip sih yang kedua sama yang pertama, menerapkan pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat ini kayak ya tadi kamu mulai mengurang-urangin hal-hal yang itu membuat kesehatanmu nggak baik. Jadi kayak kamu udah mulai aktivitas jogging nih. Kamu mulai aktivitas olahraga nih yang sebelumnya kamu nggak pernah nih, contohnya nih kamu nggak pernah. Kamu mulai aktivitas olahraga, kamu mulai aktivitas yang tentunya membangun atau membuat dirimu semakin sehat. Kurang-kurangin hal-hal yang nggak baik kayak makan makanan yang berminyak, makan makanan yang mengandung kolesterol yang membuat lemak tinggi, membuat asam urat, dan kamu kurang-kurangin itu. In overall 3 item itu yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Tapi poin penting medical check up beberapa orang menganggap itu hanya tes pelengkap, tapi banyak juga yang udah sampai melewatin banyak sekali rekrutmen, sangat sekali interview proses atau mungkin tes online tapi gagal karena kesehatan doang. Kan sayang banget. Jadi buat kamu para job seeker atau yang lagi nyari kerja, kesehatan ini penting banget nih. Saya ingatkan penting banget. Jadi jangan dipandang sebelah mata atau jangan diabaikan. Mempersiapkan skill technical, non-technical itu wajib, tapi kesehatan itu juga penting. Oke, itu aja yang mau saya bagiin ke kalian. Dan tentunya kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan ke saya, boleh tulis di kolom komentar. Tapi sebelum saya akhiri ini kayak nggak afdol nih kalau saya nggak ngasih tahu medical check up tuh tahapannya tes apa aja sih gitu. Karena banyak orang yang mungkin belum pernah ngelewatin itu atau masih penasaran nih, kira-kira medical check up perusahaan itu seperti apa sih? Saya kan masih kuliah nih dan saya belum pernah dapat undangan medical check up gitu. Oke, saya akan coba jelaskan secara singkat sebelum saya akhiri video ini. Jadi medical check up itu tahapannya ada banyak dan saya akan coba sharing ke kalian seingat saya. Yang pertama itu ada pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal tuh kayak tensi atau pengukuran tekanan darah, itu umum. Jadi kalian ada tensi dulu, dilihat tensinya berapa, suhu tubuh berapa, itu umum. Habis itu ada cek darah. Cek darah tuh simple. Jadi kalian tinggal diambil darah dari lengan sini. Diambil darahnya nanti 3 botol atau 4 botol gitu. Nanti akan dicek. Itu cek darahnya dan biasanya yang dilihat dari situ itu kayak sel darah merah, sel darah putih, terus kolesterol, asam urat seperti itu. Berikutnya setelah itu ada tes urin. Tes urin ini kalian akan disediakan cup atau botol kecil gitu, terus disuruh ke kamar mandi untuk ngambil urinnya. Dan biasanya kalau kamu mau medical check up, kamu disuruh puasa. Jadi puasanya itu 12 jam sebelum kamu medical check up suruh puasa. Dan usahakan minum air putih sebanyak mungkin ya. Hampir 3 hari ya sebelum medical check up. Usahakan itu karena nanti urinnya akan lebih putih atau lebih jernih dan dengar-dengar sih lebih bagus sih. Dengar-dengar ya. Dan ini bisa kalian praktekin juga. Nah setelah itu ada tes pendengaran. Tes pendengaran itu kalian akan dimasukin ke dalam suatu ruangan dan ruangannya itu kedap suara dan akan diberikan sinyal kecil. Nanti ada headphone-nya gitu, dikasih headphone biasa. Nanti ada kanan, ada kiri. Nah, nanti akan dites di situ dengan suara yang mungkin polanya akan acak gitu. Kalian kalau disuruh untuk pencet suatu tombol kalau dengar suara, itu gambaran singkatnya namanya tes pendengaran atau audiometri. Nah, berikutnya ada tes kapasitas paru-paru, aku lupa namanya ya. Mungkin kalian bisa cari ya. Jadi kalian dikasih suatu alat, nanti disuruh spirometri namanya. Dikasih alat dan nanti disuruh ngisep sedalam mungkin pakai mulut dan suruh mengempaskan. Nanti akan kelihatan kurvanya kapasitas paru-paru kalian. Spirometri nama tesnya. Jadi kalian bisa googling ya, spirometri. Nah, habis spirometri nanti kalian juga ada tes penglihatan. Nah, tes penglihatan ini kalau di tahun 2024 kalau menurut saya nih perusahaan-perusahaan zaman sekarang udah pakai alat yang lebih canggih. Jadi kalian tinggal ngelihat suatu alat, nanti kalian tinggal masukin bola mata kalian, bukan bola mata ya, masukin mata kalian kayak gini. Nah nanti akan kelihatan langsung tuh kalian minus berapa, positif berapa, silinder berapa, akan kelihatan di situ. Itu tes mata. Dan ada juga tes buta warna juga. Tes buta warna ini umumnya dilakuin manual. Jadi kalian ditunjukin satu buku, angkanya suruh nebak nih angka berapa nih, 34, 31, 32 dan seterusnya. Itu tes buta warna. Nah selanjutnya ada juga tes yang mungkin ini nggak common atau nggak dilakuin setiap perusahaan tuh tes feses. Jadi kalian disuruh bawa feses dari rumah dan nanti dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan. Ini nggak umum, jadi maksudnya nggak umum tuh nggak setiap perusahaan menerapkan ini, hanya beberapa perusahaan tertentu. Nah ada juga
tes EKG atau tes rekam jantung. Jadi jantung kalian akan direcord, akan dilihat nanti, dikasih beberapa alat ditempel di sini. Kalian cukup rebahan kok, nggak ngapa-ngapain. Kalian cukup rebahan, nggak ngapa-ngapain, dan nanti akan direcord selama kurang lebih 3 menit lah. Direcord pola jantung kalian seperti itu. Nah, selain itu ada juga treadmill sambil dikasih rekam jantung juga. Nah, tapi kalau treadmill ini konsepnya mirip dengan VSS tadi, nggak setiap perusahaan menerapkan treadmill, jadi hanya beberapa perusahaan tertentu. Jadi nggak perlu khawatir sih ini. Dan berikutnya ada juga itu tes USG. Tes USG itu kayak kalian nanti di USG perutnya gitu. Kayaknya sih untuk melihat profil hati sih kalau nggak salah kalau pengecekan USG itu, dan ini juga nggak common. Dalam arti nggak setiap perusahaan menerapkan ini, jadi beberapa perusahaan doang yang menerapkan itu. Nah, selanjutnya ada tes pengecekan fisik dengan dokter. Kalau pengecekan fisik dengan dokter ini, kalian akan ketemu dokter dan nanti di situ dokter akan melakukan observasi kepada tubuh kalian sih, ditanyain riwayat penyakit keluarga, ditanyain kayak ada keluhan apa sih, sakit apa aja, pernah vaksin apa aja, pertanyaan-pertanyaan umum. Oke, nah ada lagi pengecekan gigi. Jadi pengecekan gigi ini cenderung ngecek kondisi gigi kita. Jadi kalau gigimu udah mulai bolong-bolong, dan saran saya tambal aja dari sekarang. Saya nggak tahu itu menjadi penilaian positif atau negatif ketika ada bolong. Nah, tentunya nggak mungkin positif sih, pasti negatif atau nggak ada impactnya. Tapi lebih baik kalian tambal deh kalau udah bolong-bolongnya. Terus berikutnya apalagi ya, tes keseimbangan ada juga, cuma nggak common sih. Tes keseimbangan tuh kalian disuruh diputar-putar gitu terus disuruh jalan lurus gitu. Itu tapi nggak common juga, hanya beberapa perusahaan doang. Overall itu sih tes kesehatannya. Jadi kalau kalian ada tambahan tulis di kolom komentar, ada koreksi juga tulis di kolom komentar. Oke, itu aja yang mau saya sharingkan pada hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton channel ini dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. And see you next time.